Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Musbih yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak salah satu kisah sahabat Rasulullah, yaitu kisah sahabat Hashim bin Thabit yang jenazahnya dilindungi Allah dari kafir Quraisy. Bermula saat terjadi perang Uhud. Ketika itu orang-orang Quraisy membawa banyak pasukan dan komandan hebat seperti Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal. Mereka juga membawa para wanita untuk memukul rebana dan bersyair sebagai bentuk penyemangat. Di antara para wanita tersebut adalah Sulafah binti Sa'ad beserta suami dan ketiga anaknya. Saat pasukan kaum muslimin dan Quraisy bertemu, peperangan menjadi berkecamuk dengan hebatnya hingga peperangan berakhir dan dimenangkan oleh kafir Quraisy. Kemenangan ini membuat para wanita Quraisy tersenyum, merasa puas dan senang. Mereka mulai berjalan-jalan menuju jasad kaum muslimin sambil mencincang tubuh para syuhada sebagai bentuk amarah mereka. Seperti Hindun yang mencincang tubuh Hamzah paman Nabi Muhammad sebagai bentuk balas dendam. Dari sekian banyak pasukan Quraisy yang bergembira, di sana ada Sulafah binti Sa'ad yang sedang gelisah karena tidak melihat suami dan ketiga anaknya. Sulafah binti Sa'ad mulai mencari wajah-wajah korban peperangan dari kubu Quraisy sampai ia menemukan suami dan ketiga anaknya. Namun, begitu ia menemukan suami dan anaknya, Sulafah langsung terkejut dan hampir pingsan karena melihat suami dan kedua anaknya sudah terkapar tak bernyawa. Sedangkan satu anaknya lagi masih hidup namun hendak mendekati ajalnya. Saat itulah Sulafah binti Sa'ad mendekati anaknya yang masih hidup dan meletakkan kepalanya di atas pangkuan Sulafah. Ia bertanya, "Wahai anakku, siapa yang melakukan ini kepadamu?" Di sisa nafasnya, anaknya tersebut sempat menjawab, "Yang melakukan ini adalah Hashim bin Thabit." Setelah menjawab pertanyaan ibunya, sang anak menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah melihat kematian anaknya di depan matanya sendiri, Sulafah binti Sa'ad menjadi seperti orang gila. Ia meraung dan meratapi. Bahkan ia bersumpah demi Lata Uzza tidak akan menghentikan raungannya dan tidak akan menghentikan air matanya kecuali jika ada orang Quraisy yang mau membalaskan dendamnya kepada Hashim bin Thabit. Sulafah bernadzar dengan nadzar yang sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dia ingin menjadikan kepala sahabat Hashim bin Thabit sebagai wadah air khamr. Jika ada yang bisa membunuh Hashim bin Thabit dan membawakan kepalanya, untukku jadikan tempat minum khamr, maka saya akan memberikan hadiah sebanyak yang engkau mau, berkata Sulafah kepada kaum Quraisy. Tidak lama kemudian, nadzar tersebut terdengar di seluruh pelosok orang-orang Quraisy. Bahkan sampai Hashim sendiri telah mendengar nadzarnya. Hal itu membuat setiap anak muda Quraisy berharap bisa menangkap sahabat Hashim bin Thabit dan membunuhnya untuk mendapatkan hadiah yang telah dijanjikan. Namun di sisi lain, terdapat pujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Hashim bin Thabit. Tepatnya setelah perang Uhud, kaum muslimin pulang ke Madinah sambil mengenang peperangan dan segala apa yang terjadi di dalamnya. Mereka menyanjung para pahlawan yang penuh dengan keberanian dan menjadi syahid. Salah satu yang mereka perbincangkan adalah keberanian Hashim bin Thabit. Ya, mereka kagum dengan apa yang dilakukan Hashim bin Thabit karena sahabat Nabi yang satu ini telah membunuh ayah beserta 3 anaknya dalam satu peperangan. Pada saat itu seseorang dari mereka berkata, "Apanya yang aneh? Apakah kalian tidak ingat apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Badar? Bagaimana kalian berperang?" Lalu Hashim bangkit dan memegang busur panahnya sambil berkata, "Jika musuh berjarak 100 hasta, maka anak panah ini yang akan berperan. Jika mereka mendekat sehingga ujung tombak, maka tombak inilah yang berperan. Dan jika mereka semakin mendekat, maka pedang inilah yang akan berperan." Mendengar jawaban Hashim bin Thabit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Begitulah perang
siapa yang berperang, maka hendaknya berperang seperti Hashim bin Thabit. Kemudian beberapa waktu setelah perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan 6 orang sahabat untuk melakukan sebuah tugas dari beliau. Beliau menunjuk Hashim bin Thabit sebagai pemimpin serta 5 sahabat lainnya untuk menemani Hashim. Setelah itu, sahabat Hashim bin Thabit mulai berangkat bersama temannya untuk menyelesaikan tugas dari Rasulullah. Ketika mereka tiba di sebuah kota antara Usfan dan Makkah, ada sekelompok dari kabilah Hudzail yang mengetahui kedatangan kelompok Hashim bin Thabit. Maka tanpa pikir panjang, kabilah tersebut mengepung kelompok sahabat Hashim bin Thabit. Hashim bin Thabit dan sahabat-sahabatnya langsung menghunuskan pedang mereka karena tidak ada jalan lain selain harus melawan mereka. Orang-orang Hudzail berkata, "Kalian tidak akan menang melawan kami. Kami adalah penguasa wilayah di sini. Kekuatan kami besar dan tentara kami banyak, sedangkan kalian hanya sedikit. Kemudian kami bersumpah tidak akan berbuat buruk kepada kalian. Jika kalian mau menyerah kepada kami, kami memberikan janji dan jaminan Allah kepada kalian." Para sahabat Rasulullah tersebut saling berpandangan, seolah-olah sedang meminta pendapat satu sama lain. Hashim bin Thabit berkata dengan tegas penuh pemberani, "Aku tidak akan menyerahkan diri di bawah janji-janji orang musyrik." Di sisi lain, Hashim bin Thabit juga teringat dengan nazar Sulafah binti Sa'ad, maka saat dia menghunuskan pedangnya dia berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku membela dan mendukung agamamu, maka jagalah dagingku dan tulangku sehingga tidak ada seorang pun dari musuh Allah yang bisa menyentuhku." Akhirnya Hashim bin Thabit pun maju menyerang mereka dengan diikuti kedua kawannya, yaitu Martsad al-Ghanawi dan Khalid al-Laitsi. Mereka berjuang keras sampai akhirnya semuanya gugur satu persatu. Adapun 3 sahabat yang lainnya menyerahkan diri kepada kabilah Hudzail, akan tetapi kabilah Hudzail telah mengkhianati mereka dan ketiga sahabat tersebut juga wafat dibunuh. Pada awalnya kabilah Hudzail ini tidak mengetahui jika di salah satu dari 6 sahabat Nabi tersebut ada sahabat Hashim bin Thabit. Tatkala mereka sudah mengetahui bahwa di sana ada Hashim, kabilah Hudzail sangat bahagia karena berhasil membunuhnya. Mereka sangat berharap dengan hadiah yang telah dijanjikan Sulafah binti Sa'ad, yaitu jika ada yang berhasil membunuh Hashim bin Thabit dan membawakan kepalanya untuk dijadikan wadah minum khamr, maka akan diberi hadiah berapapun yang ia minta. Tanpa pikir panjang, kabilah Hudzail mengutus beberapa orang untuk mengambil jasad Hashim bin Thabit untuk diserahkan kepada Sulafah binti Sa'ad. Orang-orang Hudzail beranjak mendekati jasad Hashim bin Thabit untuk memisahkan kepala dari tubuhnya, namun keajaiban telah terjadi. Tiba-tiba saja mereka terkejut saat melihat jasad sahabat Hashim bin Thabit yang dilindungi lebah. Di sana ada banyak sekali lebah dan serangga yang melindungi jasadnya, sehingga setiap kali mereka hendak menyentuh jasad Hashim, lebah-lebah tersebut akan menyengat tubuh mereka. Hingga akhirnya mereka putus asa dan sebagian dari mereka berkata, "Biarkan dia sampai malam tiba, karena jika malam tiba maka lebah dan serangga itu akan pergi dengan sendirinya dan membiarkan jasadnya untuk kalian." Kemudian mereka duduk sambil menunggu datangnya malam. Tetapi begitu malam telah tiba, Allah memperlihatkan kekuasaan lainnya. Tiba-tiba langit berubah menjadi hitam dan tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya, bahkan belum pernah selebat malam itu, sehingga wilayah tersebut dipenuhi dengan air hujan dan jadilah banjir yang sangat dalam. Lalu jasad Hashim bin Thabit ikut terbawa banjir tersebut. Esok harinya, orang-orang Hudzail mencari jasad Hashim bin Thabit, namun mereka tidak menemukannya, bahkan mereka mencarinya dari berbagai tempat ke tempat yang lain. Akan tetapi hasilnya tetap sama, jasad Hashim tidak ditemukan. Banjir telah membawa jasad Hashim bin Thabit sejauh mungkin. Yang tidak mereka ketahui,
Sungguh Allah telah mengabulkan doa Hashim bin Thabit. Allah telah melindungi jasadnya dari tangan-tangan musuh Allah. Allah menjaga jasadnya. Allah melindungi kepalanya agar tidak dijadikan gelas untuk meneguk khamr. Dan Allah tidak memberikan jalan bagi orang-orang kafir atas orang-orang mukmin. Begitulah kisah sahabat Hashim bin Thabit yang jasadnya dilindungi lebah serta dijaga Allah dari musuh-musuh Islam. Wallahu alam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.